Oke guys, balik lagi dengan gua Ken. Di video hari ini kita akan ngebahas, kita akan kupas habis. Sebenarnya bisa dibilang nggak terlalu habis ya. Jadi di sini gua mungkin akan lebih sedikit share tentang analisa technical dan apa yang biasa gua pakai, indikator-indikator apa aja yang biasa gua pakai di analisa technical yang gua pakai di berbagai macam market. Jadi biasa gue pakai analisa technical ini untuk marketnya saham, untuk marketnya kripto, ada juga untuk marketnya forex. Jadi mungkin sebelum gue mulai, analisa teknikal itu sebenarnya nggak perlu banyak teori atau terlalu banyak konsep, terlalu banyak indikator. Yang penting kalian disiplin dan kalian punya money management dan ya kalian konsisten gitu setiap harinya. Kalian pasti akan membuahkan sebuah hasil. Karena dalam suatu trading itu yang dilihat itu bukan satu kali trade satu kali berhasil, tetapi akumulasi dari satu bulan kalian in the end itu bisa persentasenya profit atau persentasenya loss gitu. Makanya gue bakal ajarin kalian, gue bakal kasih tahu kalian apa aja yang biasa gue pakai indikatornya di analisa technical, dan biasa apa aja yang gue set sebelum gue menentukan untuk pasang posisi atau membeli suatu saham atau suatu posisi lah gitu. Oke, kita langsung dive in aja ke live analysis di TradingView. Let's go. Oke guys, jadi untuk analisa teknikal hari ini, mungkin gue akan pakai satu jenis market aja. Market yang bisa dibilang lagi rame banget dan pergerakan harganya itu fluktuatif. Dan kita bisa melihat apakah analisa teknikal itu benar-benar bekerja atau enggak. Nah, jadi di sini gue akan ngajarin kalian satu persatu, step by step-nya, apa yang biasa gue lakuin dalam analisa teknikal. Jadi yang pertama, untuk melakukan analisa teknikal, yang gue akan lakukan pertama kali adalah gue akan maju melihat secara majornya untuk pergerakan harga secara weekly, time frame weekly di sini ya. Nah, di sini gue akan coba untuk delete dulu apa yang menjadi lembar kerjanya gue. Nah, kalian boleh coba pause dulu ya. Kalian pause dulu, kalian screenshot dulu tadi, terus kalian boleh nanti compare sama apa yang udah kita buat. Nah, gue akan compare di sini untuk mulai menganalisa seperti pertama kali. Ini garis biru apa nih? Garis biru ini adalah ketika kemarin halving, gue kasih tandanya gitu. Jadi kelihatan ya harga naik itu setelah bisa kita bilang dari 15 April ke November. Jadi bisa dibilang ada sekitar 5-6 bulan ya harga baru mengalami kenaikan setelah halving gitu. Nah, jadi gimana nih kalau misalnya kita ingin menganalisa suatu market, terutama Bitcoin, dengan menggunakan analisa teknikal. Yang pertama akan gue lakuin, seperti biasa, kalian udah tahu kebiasaan gue, udah sering gue mention, gue akan bikin support dan resistance-nya. Dimana untuk harga sekarang itu, supportnya itu kita bisa ambil dari garis lurus. Nih kalian lihat ya, garis lurus yang paling tinggi nih. Nih. Jadi kalau misalnya kalian bandingin dari keseluruhan harga Bitcoin, kalian bisa lihat nih, ini ada seperti jarum menjulang ke atas. Ini menjadi titik utama kita, titik poin utama kita untuk menarik supportnya. Dan menarik sampai mana? Kita tarik sampai badan yang paling dalam nih, yang hijau ini. Kalau saya kalian lihat. Nah, ini menjadi garis supportnya. Dan perlu gue mention, support dan resistance itu bukan merupakan satu garis lurus, tapi merupakan suatu area yang harganya itu selama masih ada di area tersebut, itu belum menunjukkan adanya perubahan arah gitu. Nah, kalau misalnya kalian lihat di sini, secara time frame panjangnya, sebenarnya Bitcoin itu bagus. Di sini ada satu pola yang namanya cup and handle, di mana cup and handle ini adalah suatu pola bullish. Itu kita mengambil take profitnya itu sedalam isi cangkirnya gitu. Nah, kalian lihat ya, bentuknya itu kayak cangkir kan, melengkung yang besar, udah gitu ada melengkung yang kecil. Nah, setelah breakout, dia biasanya itu akan turun nih, karena dia akan menyeimbangkan pasar gitu. Turun kemana? Turun ke supportnya, which is menurut gue ini wajar banget kalau misalkan Bitcoin itu akan turun mungkin bisa sampai 70 ribuan, di area 70 ribuan gitu. Nah, ketika kita sudah tahu gambaran besarnya, kalau misalnya dia akan naik terus dan akan pullback, itu kita bisa turunkan ke time frame di 4 hour. Di mana untuk time frame 4 hour ini, gue akan coba lihat lagi, time frame 4 hour ini kita bisa melihat bahwa
setelah kemarin kenaikannya lumayan tinggi, kalian lihat deh, setelah lumayan kenaikannya agak tinggi ke atas, dan ada sedikit sideways, dia di sini kelihatan melambat. Dilihat dari apa? Dilihat dari volumenya. Kalian lihat, volume grafiknya itu naik, tetapi volume pembeliannya itu menurun, yang hijau. Kalian lihat ya, makanya harga bisa akhirnya turun. Ini yang membuat gua confident kalau misalkan harga Bitcoin itu akan turun. Dan kalau misalkan kalian buat patternnya, nih kalian buat patternnya seperti ini ya. Gua ambil dari mana? Gua ambil dari harga ketika dia pullback. Jadi satu pullback, dua pullback, tiga pullback, empat pullback, lima pullback, dan di sini dia nggak pullback lagi nih, dia nggak ke atas lagi, tapi dia breakdown. Dan kalian lihat ketika dia break dari patternnya itu diikuti volume yang besar. Nah, ini bisa mengindikasikan kalau misalkan emang ini udah terjadi perubahan harga nih. Nah, kalian lihat ini sideways dan sideways, dan akhirnya dia di sini itu kemarin dibuang lagi barangnya di 93.000. Nah, apa yang gue bakal lakuin dengan market Bitcoin seperti ini? Kalian juga boleh take note apa yang bakal gue review. Di sini gue akan pasang lagi supportnya. Kalian lihat ya, supportnya itu gue pasang di titik yang garis lurus yang paling bawah. Udah gitu gue tarik ke atas, ke sisi bodinya, body candle-nya. Nah, selama dia masih ada di sideways ini, support dan resistance ini, itu gue nggak akan ngambil posisi. Gue akan mengambil posisi ketika dia sudah menembus ke bawah dan sudah pullback, kemudian tidak berhasil menembus ke atas, tapi dia melanjutkan penurunannya. Ini gue akan ambil posisi di sini dengan skema gue akan short, di mana short itu adalah suatu pengambilan posisi yang memprediksi kalau misalkan harga akan turun, gitu. Nah, gue akan mengambil risk reward-nya itu 1:2 selalu, gitu. Ini yang gue bilang harus disiplin. Nah, kalian lihat ya, ini adalah rencana gue. Jadi gue akan mengambil tindakan untuk Bitcoin ini kalau misalkan dia udah ke bawah, harganya turun, dan dia udah ke 85.000. Gue akan short dia sampai ke 66.000. Gitu. Nah, untuk trading di Bitcoin sendiri, biasanya gue pakai platform Binance. Itu kalian nanti kalau misalkan emang ada yang ingin minta diajarin, atau kalian belum terlalu fasih dengan platform Binance, boleh tulis kolom komen. Nanti gue akan coba bikin videonya tentang tutorial bagaimana trading di platform Binance. Oke, tapi kurang lebih seperti ini. Nah, kalau misalnya kalian lihat juga ya, kalau misalnya kita mau ngomongin indikator-indikator, ada namanya indikator itu head and shoulder. Kalian tahu head and shoulder, bentuknya itu adalah ini shoulder, bahu, ini head-nya, ini shoulder-nya. Ini adalah pola bearish, di mana untuk pengambilan take profit-nya, targetnya itu adalah setinggi dari head ke neck-nya. Kenapa gue bisa tadi ngambil take profit-nya di 66.000? Karena dia penurunannya pun itu diambil dari neck ke bawah. Gitu. Ini take profit-nya. Nah, kenapa gue ngambilnya di 64.000? Karena gue mau melihat dari garis support yang paling rendahnya. Itu bisa jadi take profit gue. Tapi biasanya gue akan bertahap. Di poin yang emang sesuai analisa, gue ambil 50% take profit dulu. Udah gitu gue biarin untuk running profit. Kurang lebih kayak gitu. Nah, kalau misalnya kalian mau lihat secara historinya, apakah analisa teknikal itu benar-benar bekerja atau enggak, kalian lihat ini deh. Ini benar-benar jelas banget. Kalau misalkan teknikal itu, kenapa gue pakai analisa teknikal? Karena seperti itu ya. Kalian lihat di sini, ada yang namanya pola bullish flag. Bullish flag itu adalah pola yang mengindikasikan bahwa harga naik, kemudian dia sideways menurun, kemudian setelah breakout dengan volume yang tinggi, dia akan melanjutkan kenaikannya. Nah, kurang lebih patternnya seperti ini. Nanti gue akan show juga pengertian bullish flag seperti apa. Jadi kalian bisa lihat juga. Nah, kalian lihat ya. Nih, kelihatan banget patternnya nih. Dia naik sideways, udah gitu ketika mau breakout, dia mepet tuh ke atas. Nah, seketika dia breakout, kalian lihat deh, seketika dia breakout, dia emang ada di garis resistance-nya. Resistance-nya adalah batas atasnya dari histori sebelumnya, harga sebelumnya. Ketika dia breakout, harganya tinggi banget nih. Kalian lihat nih, diakumulasi tinggi banget. Dan ini menunjukkan kalau emang Bitcoin itu lagi diakumulasi. Makanya kalian lihat
harganya bisa naik kan. Dan dari bullish flag ini, take profitnya sendiri adalah setinggi dari tiangnya ke harga mentoknya. Nah, kalian lihat ya, sejak breakout, udah gitu kita pasang di sini. Dia take profitnya sesuai kan, malah dia lebih tinggi gitu. Nah, ini yang gue bilang kenapa analisa teknikal itu harus perlu disiplin, kesabaran, sama jangan buru-buru. Dan harus sabar gitu. Kenapa? Karena emang takes time. Jadi setelah breakout pun, dia ada sideways-nya gitu, nggak langsung. Ini pun bisa menjadi pertanda kalau harga bisa turun lagi nih. Tapi yang kayak gue mention sebelumnya, kalau misalkan dari kenaikan ini sudah mencapai 50% dari target gue, biasanya gue take profit. Jadi kita udah ngamanin profit kita. Nah gitu. Jadi yang penting itu sebenarnya dari analisa teknikal itu yang pertama kalian harus konsisten, kedua kalian harus disiplin, stop loss dan take profitnya, dan yang ketiga kalian harus sabar, jangan terburu-buru. FOMO denger news, FOMO denger market lagi berdarah-darah, terus whales pada ngebuang barang-barangnya. Nah kalian sebisa mungkin jangan terlalu mendengarkan news seperti itu, karena news seperti itu biasanya juga bisa di setting up. Itu untuk membuat pemain-pemain retail seperti kita itu jadinya kena margin call atau likuiditas, kita kena liquid gitu, uang kita habis kayak gitu. Nah, kalau misalnya kita mau lihat lagi, sebenarnya banyak nih. Kalau misalnya kalian download aja aplikasi TradingView, itu ngebantu kalian buat belajar. Itu kita bisa ngelihat banyak banget pattern-pattern yang sebenarnya itu works di technical analysis. Seperti contoh nih, ini kalau misalnya kalian tadi gue baru sebut, ini adalah pola head and shoulder, di mana ini shouldernya, ini headnya, kemudian ini shouldernya. Emang nggak baku, pola itu nggak selalu baku, tapi emang ada kelihatan bentuknya, shoulder dan headnya. Dan kalau misalnya kita tarik take profitnya itu ke lehernya ya, head ke necknya. Ini kalian lihat nih, sampai 50% pun dia udah keambil untungnya gitu. Jadi kalau misalkan kalian emang pasang take profit di 50%, kalian udah keambil. Dan sisanya kalau misalkan kalian emang market nggak bergerak sesuai dengan arah, kalian bisa ke BEP, itu yang worst case-nya. Even kalau misalkan kalian udah punya feeling, wah ini udah sideways nih, kalian bisa untuk close position. Itu untung banget. Kalian tuh sebenarnya nggak ada ruginya kalau misalkan kalian disiplin gitu. Nah, cuman emang yang gue mau pengen tekenin adalah pentingnya dari trading analisa teknikal itu adalah kalian harus disiplin sama harus konsisten dengan apa yang udah kalian mulai. Jangan nyerah kalau misalkan kalian loss, dan jangan merubah-rubah take profit dan stop loss yang udah kalian set dari awal gitu. Nah, kurang lebih sih seperti itu nih untuk analisa teknikal yang mau gue share hari ini. Mungkin ini masih mentah banget, jadi kalau misalnya kalian ada pertanyaan yang lebih detail, kayak masih nggak ngerti nih apa yang gue jelasin di sini, atau kalian juga masih mencoba untuk mencari tahu lebih lanjut, kalian boleh tulis di kolom komen. Gue nanti akan bahas satu persatu. Kayak tadi gue mention head and shoulder, gue mention support dan resistance, gue mention stop loss dan take profit, behind logiknya seperti apa, gue set itu. Terus ada bullish flag, ada head and shoulder lagi, kenapa bisa dari head ke neck-nya untuk take profitnya, itu semua bisa gue jelasin di next videonya, mungkin lebih detail. Gue akan bikin video satu untuk bahas satu pattern, tapi di sini yang mau gue tunjukin adalah kenapa gue pilih analisa teknikal, karena behind logiknya dan story-nya itu dari analisa teknikal itu terbukti dari waktu ke waktu gitu. Dan kalau misalnya gue mau ngomong, ini sebenarnya untuk Bitcoin sendiri itu sebenarnya prospeknya masih jauh banget nih, bisa sampai ke 116.000 bahkan ke 120.000 yang gue percayai. Karena dengan analisa teknikalnya emang kita tinggal menunggu waktu aja. Dan emang saat ini untuk Bitcoin sendiri, kalau misalnya harga turun sampai 73.000 sampai 60.000, ya gue udah memperkirakan gitu. Jadi tenang aja, kayak gitu. Mungkin sekian untuk sedikit pembahasan analisa teknikal. Semoga membantu dan bisa kalian terapin di sistem trading kalian. Oke guys, jadi gimana untuk analisa teknikal yang gue share hari ini? Semoga apa yang gue share kalian coba pause-pause aja, kalian catat untuk poin-poinnya, karena menurut gue selama ini gue trading menggunakan analisa teknikal itu sebenarnya nggak terlalu banyak butuh indikator-indikator atau terlalu banyak butuh pattern-pattern gitu. Kalian cukup konsisten dengan support dan resistance yang ada, pola-pola pattern yang breakout diikuti dengan volume yang tinggi, sebenarnya itu juga cukup. Nah, yang membuat orang suka bias menggunakan analisa teknikal adalah mereka terlalu terburu-buru, terus pakai time frame-nya itu nggak konsisten.
semua time frame itu mereka coba-coba dan dengan asumsinya mereka sendiri gitu. Mereka nggak mau melihat kenyataan yang emang terjadi di chart tersebut gitu. Jadi menurut gua untuk analisa teknikal, khususnya kalian trader-trader yang emang seneng dan cocok sama analisa teknikal sebagai cara kalian untuk masuk ke market, itu kalian harus benar-benar sabar. Kalian setiap melihat indikasi-indikasi di market seperti support resistance dan pattern-pattern yang ke breakout dan diikuti dengan volume yang tinggi itu, kalian konsisten dan kalian benar-benar ikutin trading plan kalian. Jangan misalkan ketika kalian sudah set stop loss dan take profitnya, ketika kalian loss, kalian turunin lagi stop lossnya. Kalian nggak disiplin untuk stop loss kalau misalnya memang harga itu nggak bergerak sesuai dengan yang udah kalian pikirkan atau kalian analisa gitu. Nah, kayak gitu yang suka bikin boncos atau jadinya margin call. Ya, margin call sendiri nama lainnya adalah kalian liquid lah. Dana yang kalian punya itu habis untuk di market crypto sama di market forex. Kalau di saham ya kalian akhirnya nge-stuck dengan saham yang tidak sesuai dengan arah analisa kalian. Nah, gitu kurang lebih sih untuk video kali ini untuk pembahasan mengenai analisa teknikal. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan lagi mengenai analisa teknikal yang mungkin perlu gue bahas atau ada yang gue miss poin-poin penting dari analisa teknikal, tulis di kolom komen, gue akan bacain dan gue akan bikin di next video mengenai apa yang kalian request di analisa teknikal tersebut. Oke, see you on the next video dan semoga video ini membantu kalian semua. Bye-bye!